Tapi katanya kan di Q1 ini udah banyak yang belanjanya lumayan gede, Iya. termasuk MBG segala macam ya. Oh iya, di tingkat pusat. Itu kira-kira mempengaruhi pertumbuhan nggak itu? Mempengaruhi dong, mempengaruhi. Tapi belum sampai ke lebih gede dari Q1 2025. Iya, sama aja Bong kalau yang punya APBD, gubernur oke. ini lulusan SD mana gitu kan, atau bupati, wali kota gitu kan ya. Ya nggak sinkron jadinya dengan arah pemerintah pusat. Terus yang satu lagi kayak BGN misalkan, MBG kan. Saya pro MBG by the way. Gua setuju, stunting harus diberantas, setuju banget. Tapi yang gua nggak setuju, ini BGN ini banyak ngaconya juga gitu. Jadi, boleh idenya bagus badan gizi nasional, cuman lama-lama bisa jadi badan gelo nasional. Kalau kayak kemarin tuh apa mau beli laptop sampai triliunan, beli kaos kaki, beli motor, beli apa yang nggak ada hubungan jelas, langsung. nggak ada hubungan tuh, janganlah. Ini Prabowo ini harus ngeh nih. Banyak orang yang dukung MBG. Betul. Kita ketemu banyak ke daerah-daerah kecil di Indonesia. Woi, seneng banget. Ibu-ibu juga seneng, nggak usah harus bangun pagi-pagi masak buat anak. Banyak yang happy. Cuma kenapa beritanya banyak yang buruk? Implementasinya memang banyak yang kacau. Nggak semuanya kacau sih. Gue udah ketemu banyak dapur yang bagus, SPPG bagus, proper, iya. Tapi suka nggak suka memang implementasinya banyak yang belum bagus. Masih banyak yang perlu diperbaiki. Iya. Nah. Ini harus ada auditor. Harus ada orang yang ngawasin. Karena independen ya Bang? Independen. Karena dananya gede sekali. Dananya gede sekali. Ratusan triliun, 300 ya? 300 sekian. Bukan karena negatif thinking, bukan. Betul. Tapi karena kita pengen programnya berhasil. Jadi pengawasannya harus jalan. Gitu. Harus ketat ya? Harus ketat. Karena kalau berhasil akan berdampak kepada ekonomi Indonesia juga ekstrim, kan? Iya. Langsung ke petani sayur di bawah. Supir driver angkotnya, pick-up-nya, tukang masaknya, tukang cuci piringnya. Wah, banyak itu. Perputaran ekonomi jelas. Iya, drastis. Duit sekian triliun tiap hari berputar ke bawah. Iya. Hari ini Bang, ada kuat sekali isu tentang reshuffle. Kira-kira kalau reshuffle harapan investor kayak apa ini? Waduh. Kita nggak berbicara politik nih. Kita nggak politik praktis nih. Tapi ya tadi ya, mungkin kalau seandainya bicara soal reshuffle itu ada beberapa nama lah kementerian yang mungkin harusnya segera direformasi lah isinya ya. Kalau menurutku nih, menurut gua nih, jadi personal banget ya. Yang oke, menurut saya Amran, udah jelas lah. Amran oke banget. Buktinya ya swasembada pangan. Purbaya oke. Menteri Kesehatan, ini menurut gua juga oke. Kalau yang lain jujur gue nggak kedengeran juga sih ya. Siapa menterinya gue juga ditanya mungkin nggak tahu kan. Nah itu yang harus benar-benar dicek. Yang paling menurutku paling namanya dunia investor ya. Mungkin berharap gue jawab menteri apa, tapi gue jawab agak lain. Menurut gue dari sisi investasi. Menteri yang harusnya membangun perspektif publik yang netral. Yang tidak menakut-nakuti. Tidak nakut-nakutin. Itu ya jawab sendiri kementerian apa itu yang harusnya direformasi. Karena itu yang paling penting, sentimen. Lah kalau sekali buka medsos isinya Indonesia gelap. Buka yang ini Indonesia bubar. Indonesia apa? Indonesia. Nah, hancur udah. Selesai gitu. Kita nggak usah ngomong kementerian yang lain ya. Ini baru ngomong persepsi. Yang ada besok orang turun ke jalan demo semua. Padahal mungkin nggak sekacau itu. Mungkin tidak separah itu. Gitu. Tapi sayangnya kita kalah di bisnis propaganda. Itu kelemahannya kita. Kita kalah di bisnis propaganda. Pemerintah tidak paham. Akibatnya banyak yang turun dan cawe-cawe di situ. Oligarki main, oligarki lokal, oligarki luar main, negara luar juga main gitu loh. Artinya memang ada kekosongan di wilayah itu. Di wilayah itu ada kekosongan, sehingga mereka bisa supply itu. Karena demand-nya ada. Jadi ada sesuatu yang kosong, kemudian orang liar semua di situ ya. Liar. Narasinya jadi liar, sehingga nggak karu-karuan. Bukan duit yang kecil. Iya, LSM bisa dapat $5 juta. Karyawan cuma 11 orang. Wah, gede banget ada itu. Ada dapat $7 juta gitu. Iya. Ya teman-teman mungkin juga udah pada tahu lah gitu. Iya. Dan bukan cuma 1-2 biji, ada ribuan. So can you imagine perputaran duitnya di situ ya? Iya. Dia hanya main perang narasi aja tuh ya. Perang narasi aja. Karena tadi itu betapa pentingnya persepsi ya. Persepsi itu penting. Ternyata persepsi itu penting banget dan mungkin ini yang perlu segera direspon oleh menurutku presiden. Harus
perbaiki. Itu pemerintah gagal total di situ menurut saya. Gagal. Saya nggak tahu juga kenapa bisa gagal total, tapi realitanya ketika kita buka itu adanya berita kiamat aja terus. Tapi kan kita investor ya, kita harus pilih-pilih berita mana yang benar, mana yang enggak supaya kita tambah cuan gitu. Dan faktanya hari ini kita tambah cuan dan tambah happy. Breakthrough-nya apa tuh kira-kira nanti untuk pemerintah ya, supaya investor itu juga akhirnya datang ke sini gitu. Kayak presiden yang sebelumnya kan banyak bikin infrastruktur nih, gitu. Tapi kok nyatanya nggak mendatangkan investor yang signifikan juga. Kalau kita ngomong yang di Indonesia lah ya, kalau menurutku itu yang butuh itu stabilitas. Nah ini yang nggak ada. Contoh kayak kemarin tuh kena prank Hyundai di sini katanya buka pabrik, Indonesia cuma boleh jual mobil listrik kalau punya pabrik, datanglah Hyundai buka Korea. Begitu sampai sini orang Cina bisa impor. Langsung fisik gitu. Itu kan ada perubahan. Betul. Orang udah buka pabrik, udah beli lahan apa segala macam. Regulasi kita nggak inilah. Itu yang penting, stabilitas itu. Jadi ada stabilitas kebijakan, bisa ditebak arahnya kemana. Ada transparansi. Let's say, perizinan bakal telat 3 tahun misalkan, atau 3 bulan, tapi terukur. Mereka bisa lihat transparansi itu ada. Oh, udah di tahap ini. Next butuh izin lingkungan, next butuh izin anda, next butuh izin apa. Nah yang ketiga, jelas ya. Jelas. Tahapannya ya. Tahapannya jelas. Yang ketiga ini korupsi. Jadi memang korupsi ini wajib diberantas nih di Indonesia. Ini 3 sinyal ini begitu kita bisa lakukan, ekonomi kita bisa melesat tinggi. Nah teman-teman banyak yang kurang ini juga lah, bilang korupsi ini akarnya banyak banget. Gak bisa orang serta-merta korupsi diberantas. Cina aja hari ini per bulan itu ya, mereka itu hukum koruptor itu sekitar 20 ribuan lah. Per 20 bulan. ribu? Iya. Ya penduduknya kan miliaran. Banyak banget nih banyak banget. 20.000 orang gitu loh. Ya karena penduduknya berapa kali lipat kita gitu. Per bulan. Tapi 20.000 orang yang dia periksa, yang dia masukin penjara, saking banyaknya di sana. Bukan artinya dia bersih dari koruptor, enggak. Banyak memang yang dia sikat gitu loh. Tapi kenapa ekonomi dia bisa maju? Artinya kan korupsi di situ ada, iya ada. Mungkin ada yang dibiarkan sama negara, mungkin karena sejalan visi misi demi kepentingan bangsa, kepentingan lebih besar dibiarkan. Begitu lu nggak sesuai diberantas, ya oke, jadi kayak pilih-pilih, ya that's okay. Tapi kenapa investor tetap invest di Cina dengan segitu banyak korupsi, ideologi komunis, padahal kapitalis senangnya yang liberal katanya, tapi malah duitnya masuk ke Cina, nggak masuk ke negara demokrasi Indonesia. Ternyata yang dia butuh dari Cina kepastian itu jelas, kepastian ya, kepastian. Pemerintah pusat bilang A, sampai kepala lurah, desa, camat A. Semua sama. Iya, di sini enggak. Nanti ada pergub ini bilang B. Peraturan bupati bilang C gitu. Peraturan wali kota bilang beda X lagi. gitu. A, B. Wah, udah selesai lah bubar. Kepastian itu penting. Makanya kalau dari urutan itu menurut saya itu. Ada stabilitas itu, kepastian, ada transparansi. Yang ketiga ini korupsi. Korupsi di negara manapun ada, tapi yang penting itu bisa di-manage lah, manageable. Iya. Kalau sekarang yang terkait korupsi ini ya, ada di internal beberapa kementerian itu ada pencopotan dirjen-dirjen nih. Ada di Kemenkyu ada 2 dirjen, terus Kementerian Perumahan 2 dirjen, Kementerian PU 2 dirjen. Itu kira-kira menimbulkan persepsi baik nggak bahwa birokrasi itu sedang dibersihkan gitu? Kalau menurut saya iya. Harusnya begitu memang. Jadi ketika orang naik masuk ke sana jadi menteri, yang ini yang udah-udah ya. Yang udah-udah. Kita ngobrol banyak negara itu dikungkung oleh birokratnya. Jadi ini curhatan temanku. Dia eselon 1 lah kalau di Jepang. Eselon 1 di Jepang. Ini Jepang nih ya. Dia bilang, Ben, lu bilang kan kita suka ngobrol. Kita muji-muji, kita pengen kayak Jepang nih gini-gini. Dia bilang gini, Ben, lu Yoshihiro Samada kalau nggak salah namanya. Yamada. Ben, lu kira Jepang tuh bagus? Enggak. Lu bayangin di Jepang itu orang bisa berkantor di satu perusahaan sampai 50 tahun, 60 tahun. Swasta ya gitu. Bayangin apalagi PNS-nya. Waduh. Dan itu bisa sampai ke anaknya, ke cucunya. Turun-temurun gitu? Turun-temurun PNS-nya. So, lu bayangkan ketika ada orang di sana jadi PNS berkarir 60 tahun dan punya anak juga di situ. Terus tiba-tiba ada menteri baru, siapapun menterinya di Jepang, apa bisa bikin kebijakan? Nggak bisa. Ujung-ujungnya mereka pasti, ini dirjen udah kerja di 40 tahun. Dari tukang parkir sampai jadi dirjen. Sampai jadi dirjen, semua pejabat kiri kanan kenal dia. Lintas dinas, lintas kementerian. Terus kucuk-kucuk masuk orang jadi menteri. Apa kata dirjennya di sana? Ini bosnya dia kan, dia salah satu. Lu paling nggak 3 tahun lagi hilang.
Oh ya menterinya. Iya, menterinya. Karena juga gue dengerin lu. Karena jabatannya cuma segitu. Gue pensiun masih 30 tahun lagi gitu. Umur panjang-panjang nih di Jepang. Iya, benar. Buat apa gue dengerin lu 3 tahun lagi juga diganti. So, ternyata Jepang jadi negara yang dikunci sama birokrasinya. Sama birokratnya. Jadi birokrat lebih berkuasa dibanding eksekutif. So, siapapun yang jadi presiden, siapapun yang jadi menteri, nggak bakal gerak. Nah, sekarang kita lihat Jepang ya stagnan. Bahkan tambah nyungsep pasti. Iya. Yang maju di sana PNS-nya. Dan lebih kacau lagi, karena dia udah bertahun-tahun nih, misalkan dia jadi PNS di bidang perindustrian lah misalkan, atau perhubungan lah, Kementerian Perhubungan di Jepang, udah berpuluh-puluh tahun. Begitu pensiun, apa yang dilakukan? Dia di-hire sama oligarki sana. Untuk mengawal. Jadi kepentingan direktur dia. apa atau komisaris Iya. apa. Pertanyaannya ketika besok tiba-tiba Jepang pengen punya program mobil listrik, subsidi mobil listrik, marah nggak oligarki otomotif di sana? Ya marah lah pasti. Pasti. Akan meeting dong CEO-nya, direkturnya, dengan orang kementerian. Yang junior dia, direkturnya kan pensiunan sana. Lu kan anak buah gua. Dulu. Lu dengerin kata siapa nih? Pasti dengerin kata ini dong, mantan bosnya. Iya. Jadi terjebak sama birokratnya Rumit sendiri. juga di Jepang ternyata ya. Rumit. Dan memang dia udah meramalkan Jepang tambah nyungsep. Kita ngobrol tuh dari tahun 2009 tuh. Dan ya memang faktanya tambah nyungsep. Berarti kuat sekali ya pengaruh birokrat di sana. Betul. Nah, bisa bayangkan Indonesia. Yang cita-cita 90% manusianya adalah jadi PNS. Iya. Gitu kan ya. Jadi bisa dibayangkan gimana birokrat itu mencengkram siapapun yang jadi menteri yang berkuasa PNS. Realita. Emang Prabowo punya bikin program AIO yang jalanin siapa? Pasti PNS juga. Iya. Siapa lagi? Siapa lagi? Emang dia sendiri macul-macul suasana pangan kan? Ya pasti ke bawah PNS ya. Nah, inilah yang penting buat bersih-bersih di sana. Ada satu menteri yang saya pernah ketemu. Dia tahu dia dikepung sama PNS-nya sendiri, bayangin. Dia tahu dia dikepung. Program dia kasih program segala macam, buang tempat sampah. Tapi hebat, dia nggak cari musuh. Ini brilian, ini bisa ditiru nih sama yang lagi dikepung sama kementerian sendiri. Sepertinya banyak yang lagi dikepung. Banyak yang lagi dikepung. Cuman nggak berani cerita aja. Tapi ini menurutku, karena ya menterinya berhasil ya, dia sukses story lah, gue mau sharing lah. Ada seorang menteri yang gue ngobrol ketika ada dirjen atau pejabatnya itu bandel, atau korup lah, atau cawe-cawe segala macam. Cara dia singkirkannya, dia mutasi, atau pindah ke divisi lain, metodenya banyak. Dia kan nggak berani juga mempermalukan karena pasti udah berakar nih gengnya dia kan. Kemana-mana lah ya. Gengnya di dalam banyak. Yang dia lakukan dia peluk. Jadi ada kode di kementerian itu. Oh, kalau dipeluk sama Pak Menteri. Dipeluk itu ada bisikan mesra. Bapak istirahat dulu. Nanti kalau Bapak udah siap, setahun lagi, 2 tahun lagi, balik lagi ke pos ini. Sebentar ini saya isi dulu dengan orang lain. Oh, brilian juga nih dia. Jadi dia nggak main kasar, ngata-ngatain orang di publik, pejabat eselon 1, eselon 2. Dia pakai peluk. Jurusnya jurus peluk. Wah, ini menarik nih. Menarik ya. Tapi nggak semua menteri bisa nih kayaknya nih. Ada yang tendang juga ya. Itu menurutku. Ada yang jebak menterinya. Yang keceplos menterinya ya. Ada. Ya, itu ilmu yang perlu dipelajarin lah ini. Dan akhirnya apa? Ya kementerian itu programnya berhasil jalan. At the end of the day kan rakyat itu bukan pengen yang di atas pada berantem gitu. Kan dunia betul. Dewa-dewa nih, eselon 2, eselon 1. Betul. Nggak nyambung, rakyat itu nggak peduli juga. Terlalu rumit untuk dipahami. Dan dia mau tahu kebijakannya dia rasakan, hidupnya lebih enak, tambah sejahtera, kan itu. Iya. Ya karena menteri yang satu ini, ya kita lihat banyak petani itu happy sekarang gitu loh. Hasil panen dibeli di harga tinggi gitu. Saluran irigasi dibangun di mana-mana, orang nggak susah dapat air segala macam. Jadi ya hebat lah, gue bisa bilang hebat lah. Padahal dia nggak punya track record birokrat, tapi ngerti mindset PNS Indonesia itu gimana gitu. Jangan dipermalukan di depan umum. Senangnya disanjung-sanjung. Jadi harus sering muji-muji anak buah sendiri. Padahal anak buah sendiri tapi dia yang muji-muji. Nggak boleh main kasar, harus kolonuwun, permisi. Strategi peluk lah gue bilangnya. Ini hebat nih.
Ini hebat. Meskipun banyak juga serangan ke menteri ini. Pasti, udah pasti lah. Saya paham siapa dia. Banyak jebakan hebat. Cuman intinya adalah jadi menteri pusing. Ya, pasti pusing. Jangan anggap jadi menteri itu enak. Nggak ada. Apalagi kalau menterinya bener ya, pengen kerja, pasti yang gangguin banyak. Iya. Dari dalam aja banyak, ada dari luar. Oke. Jadi cirinya kalau dia bekerja dengan baik, yang gangguin pasti banyak. Banyak. Kalau belum ada yang gangguin. Berarti nggak kerja. Berarti nggak kerja. Itu tandanya. Berarti nggak kerja. Jadi semua orang hai aja di dalam, ngopi-ngopi aja. Aduh, kalau ke kementeriannya di kantinnya banyak aja orang ini nggak pernah kerja nih apa, ngopi aja terus. Yang penting aman. Yang penting aman. Yang penting aman. Tapi ada juga yang kerja tapi salah mulu. Nah, ada juga. Wah, ada juga. Itu salah strategi itu. Ngopi-ngopi sama Mas Pung dulu nih. Seru. Oke. Iya. Mungkin terakhir ya. Iya. Di antara negara ASEAN, ini kan kemarin Lawrence Wong sudah ngomong, menyerah ya. Ekonomi akan minus katanya. Pasti Indonesia dianggap yang terbesar dong, Bang. Kira-kira gimana, Bang, kalau dari visi? Apakah ini benar begitu atau memang ini persepsi aja yang dibangun? Yang bilang Lawrence Wong itu betul gitu. Dan mereka itu udah ketakutan. Terakhir kita ke Singapura itu kalau nggak salah 2 minggu lalu, itu bahkan mereka udah banyak shadow fleet itu masuk yang sebetulnya nggak boleh. Shadow fleet itu kapal tanpa bendera. Mereka lakukan transaksi jual beli minyak lepas pantai. Di luar. Ya, kemungkinan minyaknya itu dari negara yang diembargo sama Amerika Serikat. Ya semua orang udah tahu rahasia umum lah, Singapura tempat cuci duit lah. Tapi mereka nggak pernah sebelatan itu ngizinin orang cuci minyak di wilayah dia. Wilayah dia. Dan itu udah jadi pembicaraan umum. Kok tiba-tiba ada kapal tanker ini nggak ada bendera atau pakai bendera Rusia atau bendera Iran. That's the reality lah. Mereka juga udah pada panik. Panik ya? Iya, mereka panik. Mereka wajib panik. Yang Indonesia harus siap-siap adalah berarti yang harus dilakukan Singapura selanjutnya. Nih catat ya mau. Singapura wajib nyerang Indonesia. Wajib. Dia harus lakukan itu. Untuk bertahan? Untuk bertahan. Berarti kita harus gimana ini? Oh itu panjang lagi tuh ceritanya. Tapi yang paling penting gimana caranya dia nyerang Indonesia. Jadi teman-teman bakal lihat yang dia lakukan adalah dia bakal nginjek rupiah. Sing dollar akan di-push naik ke atas. Singnya ya? Iya, sing dollar di-push ke atas, rupiah diinjek hancur ke bawah, nilai tukarnya terhadap sing dollar. Akibatnya banyak orang kaya di Indonesia tarik rupiahnya nabung di Singapura. Capital outflow. Strategi bertahan Singapura, dia nggak bisa jual kelapa sawit. Ya nggak punya apa-apa dia nggak bisa ngebor minyak. Iya benar. Nggak punya batu bara, nikel nggak ada. Tapi dia bisa bilang kita adalah tempat yang paling bagus buat transaksi finansial bagi investor, paling aman. So yang akan dilakukan, dia akan download rupiah sebesar-besarnya. Ingat komponen GDP, konsumsi, government spending, ekspor lebih besar dari impor, dan terakhir investasi. Mereka nggak bisa kejar ekspor, nggak ada kelapa sawit, batu bara. Government spending berkurang karena banyak krisis. Di tengah, akhirnya nyawa dia di investasi. Itu harus dia push ke atas supaya GDP dia naik. Artinya dia harus banyak tarik duit negara terbesar di ASEAN supaya panik di sini, bawa duitnya ke sana. Nah ini teman-teman bakal saksikan kebenaran ramalan Benix dalam paling lama 2 bulan ke depan lah. Bakal makin ekstrim pelemahan rupiah terhadap Singapura dolar. Berarti Sing dolar akan naik drastis. Operasi khusus. Ini operasi khusus. Ngeri loh. Termasuk narasi-narasi berarti. Kita lihat aja. Ini Menteri Keuangan udah paham belum ini? Kira-kira? Hopefully lah ya. Tapi itu wajar lah dalam konteks berbisnis aja, pelaku usaha kan berkompetisi. Dalam konteks perusahaan swasta kan saling berkompetisi. Dalam konteks bernegara mereka juga berkompetisi. Malah jadi aneh kalau Singapura nggak nyerang, konyol. Ya, dia harus lakukan itu, dia harus lindungin rakyatnya. Dia harus naikin GDP dia. Punya proksi nggak Singapura di sini? Banyak ya? Iya, banyak. Jangan khawatir, oversupply. Pengkhianat bangsa itu oversupply. Iya. Kirain sedikit, hanya oversupply. Ternyata banyak. Aduh, seru-seru luar biasa. Menarik sekali. Nanti mungkin kita undang lagi setelah ada pergerakan serangan-serangan baru. Siap. Setelah ada serangan dan teruji. Iya, betul. Oke, terima kasih Mas Benik atas waktunya. Kita nanti ngobrol-ngobrol lagi ya lebih detail karena waktunya udah mepet banget ini. Siap. Kita sudahi dulu, to the point aja. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.